Terima kasih banyak Pak. Ya, semoga Pancasila benar-benar menjadi satu falsafah buat berbagai macam bangsa. Tapi untuk bangsa Indonesia sendiri, sebelumnya Pancasila ini, apakah ini dengan sangat sesuai ya dengan kepribadian bangsa Indonesia atau dan seperti apa itu dengan kepribadian bangsa Indonesia dan bagaimana kondisinya ke saat ini dan ke depan? Pak Mahfud. Terima kasih. Saya sangat bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena pada sore hari ini bisa berkumpul di dalam suatu acara yang saya melihat ini sebuah sinergi dari kekuatan Nusantara. Kenapa? Yang satu namanya Bina Nusantara, yang satu namanya Gerakan Fajar Nusantara. Sama-sama mengambil Nusantara sebagai basic. Artinya ada spirit yang sama, yang satu ingin membina, membangun Nusantara, yang satu ingin membawa Nusantara ini kepada fajar yang akan menjadi mercusuar dari dunia bangsa yang nanti. Sekarang bagaimana caranya menjadi fajar dunia? Saya kira para the founding fathers kita dan the founding mothers kita, saya pernah mendengar ceramahnya Mas Yudi, ada kritikan katanya, bukan hanya the founding fathers tapi the founding mothers juga harus kita sebutkan. Bunda Sinta ya. Kenapa? Karena kalau kita kembali melihat sejarah asal mula kehadiran bangsa Indonesia ini, termasuk dalam kelahiran Pancasila itu sendiri, kita melihat bahwa sesungguhnya memang kelahiran Pancasila ini di tengah-tengah kondisi yang tidak ideal, kondisi yang sedang mengharapkan satu hal yang sama, yakni kemerdekaan. Sehingga Bung Karno lagi-lagi menegaskan pada pidatonya itu, buat apa kita berkumpul berlama-lama membicarakan hal-hal yang sangat tidak penting, tidak krusial, karena yang paling penting hari ini diinginkan oleh bangsa Nusantara itu kala itu adalah Indonesia merdeka sekarang, dan sekarang. Jadi 3 kali dia menyebut sekarang itu. Jadi kepentingan adalah membuat dasar negara agar Indonesia saat itu bisa merdeka sesegera mungkin. Untuk itulah Bung Karno mengusulkan 5 sila itu. Nah, sekarang apakah penting? Apakah masih penting Pancasila itu? Kita semua sudah sepakat bahwa Pancasila merupakan dasar dari negara kita. Artinya, ketika dasar negara ini sudah kita sudah abaikan, berarti runtuhlah negara itu. Berarti kalau penting, sangat penting. Itulah sebabnya kenapa banyak orang mengatakan bahwa Pancasila itu mutlak dan final. Karena memang tanpa Pancasila ini dasar negara ini tidak ada, dan ketika dasar negara tidak ada berarti negara itu pun akan runtuh. Nah, sekarang persoalannya adalah bagaimana kita memaknai Pancasila sebagai sebuah dasar, bukan hanya sebagai falsafah bangsa, tapi dasar dari negara ini. Ibarat sebuah bangunan, negara itu bangunan, maka Pancasila ini kan dasarnya, pondasinya. Pancasila adalah kerangka dasar, sehingga segala bentuk konstruksi yang ada di atas pondasi itu harusnya tidak boleh menyalahi dasar pondasi tersebut. Yang terjadi hari ini sebaliknya, pondasinya Pancasila, tetapi bangunan yang dibangun di atas konstruksi bangunan itu adalah bangunan bangsa lain, arsitek dari arsitek luar. Bahasanya Buya Satimari itu londo ireng. Tapi ini jadi persoalan, sehingga kita tidak bisa melihat bangunan Indonesia yang sesungguhnya yang diinginkan oleh para pendiri bangsa kita. Bung Karno mengatakan bahwa sebenarnya kemerdekaan ini hanyalah jembatan emas. Jembatan emas menuju istana kemerdekaan yang sejati. Nah, pertanyaan kita hari ini, kita sudah mengakui bahwa kita sudah diantarkan oleh para pendiri bangsa kita, pejuang-pejuang bangsa kita ini ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Republik Indonesia ini. Pertanyaannya, apakah kita sudah masuk ke dalam gerbang kemerdekaan itu? Kenapa belum masuk? Jawabannya karena kita belum ada orang pemimpin bangsa yang membuka pintu gerbang itu. Kuncinya belum ada. Untuk masuk dalam sebuah pintu harus ada kuncinya. Pintunya masih tertutup. Saya sepakat dengan abang saya tadi itu, Bung Uban. Kita butuh seorang pemimpin bangsa yang sejati yang akan membuka pintu gerbang kemerdekaan bangsa. Terserah orang Jawa menyebut dia Ratu Adil, Satrio, Piningit, apapun namanya, dengan satu dan dasar visi misi yang sama.
ingin mengantarkan rakyat bangsa Nusantara ini, negara Indonesia ini menuju kemerdekaan yang sejati. Kenapa? Saya sebagai anak bangsa, sebagai kaum pemuda hari ini, yang juga dulu di zaman reformasi ikut berkoar-koar di Senayan, walaupun masih tahap itu masih ikut-ikutan, karena kita bukan orang senat. Saya anak Ciputat, ya. Saya kira Ciputat merupakan salah satu basic porkot kala itu. Ya. Yang kita lihat hari ini adalah masyarakat, bangsa, ataupun pemerintahan hari ini tidak memiliki visi misi yang jelas. Mau dikemanakan bangsa ini? Padahal lagi-lagi pemimpin bangsa kita sudah jelas-jelas memberikan haluan yang tegas dalam preambul pembukaan mukadimah Undang-Undang Dasar itu. Kemana bangsa ini harus kita arahkan? Apa yang harus menjadi visi dan misi dari bangsa ini? Melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia. Ini saja belum kita laksanakan. Kita negara kepulauan. Dalam tulisan Bung Sunyoto ini, katanya ada 17.500 pulau katanya. Cuman terakhir saya dengar yang diakui oleh PBB hanya 13.446 pulau. Tapi berapapun itu, negara kita adalah negara kepulauan terbesar. Kalau tidak kita mampu melindungi bangsa ini, maka satu persatu kepulauan kita, yang apalagi yang dalam kepulauan yang luar sana itu akan dicaplok oleh bangsa lain. Nah, oleh karenanya, saya kira sudah saatnya saat ini untuk kita kembali melakukan reinterpretasi terhadap nilai-nilai Pancasila itu. Buya Syafi'i Ma'arif dalam disertasinya mengatakan ada satu PR besar sebenarnya bagi generasi bangsa hari ini yang ditinggalkan oleh para pendiri bangsa kita, yakni hari ini kita belum pernah sepakat tentang apa arti makna dari nilai-nilai Pancasila itu. Mulai dari nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai persatuan, nilai-nilai musyawarah untuk mufakat, dan nilai-nilai keadilan sosial itu. Saya kira di sini ada Bung Yudi Latif, pakar Pancasila di Indonesia ini. Ya, beliau nulis buku begitu banyak tentang Pancasila. Saya kira mungkin beliau bisa menjadi motor supaya mari kita duduk bersama untuk merumuskan apa sesungguhnya arti dari nilai-nilai sila-sila Pancasila itu. Ya, kalau dulu mungkin Pak Harto dengan P4-nya, dengan tim tank yang begitu canggih, saya kira hari ini generasi muda bangsa tidak kalah. Anak-anak BINUS tadi IQ-nya saja sudah luar biasa, IPK-nya 4, berarti kan sudah tidak ada IPK di atas itu. Ini luar biasa. Nah, tinggal bagaimana kita hari ini menafsirkan kembali nilai-nilai ketuhanan itu, karena tanpa nilai-nilai ketuhanan bangsa ini tidak akan jelas kemana arahnya. Tadi Bunda Sinta mengatakan, kalau kita tidak pandai-pandai menjadi bangsa yang bersyukur, sebentar lagi bukan tidak mungkin bangsa ini akan lenyap dari peradaban dunia. Tentu saja kita sebagai anak bangsa tidak menginginkan itu. Oleh karenanya, mari kita jadikan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa dan nilai-nilai kemanusiaan sebagai landasan pendalam falsafah hidup kita bersama di dalam mewujudkan persatuan bangsa. Lagi-lagi ancaman terbesar hari ini yang dihadapi oleh bangsa kita adalah masalah persatuan. Oleh karenanya, mari kita mengaktifkan nilai-nilai Pancasila itu. Saya teringat oleh pembina saya, Bung Fred, mengesahkan Tuhan. Ketuhanan yang Maha Esa kita aktifkan menjadi mengesahkan Tuhan, yakni menjadikan Tuhan betul-betul esa. Dialah sumber dari segala sumber hidup dan kehidupan kita, hukum dan hidup kita. Dan saya kira semua agama apapun itu sangat meyakini bahwa hukum yang utama adalah hukum kasih kepada Tuhan dan hukum kasih kepada sesama manusia. Yang kedua, nilai-nilai kemanusiaan. Marilah kita berbuat sesuatu yang jika orang lain berbuat kepada kita, kita pun senang, dan janganlah berbuat sesuatu yang jika orang lain memperbuat kepada kita, kita tidak senang. Saya kira itu adalah landasan nilai kemanusiaan yang sangat universal yang perlu kita tegaskan dalam kesadaran kita, agar apa? Persatuan Indonesia kita bisa wujudkan, sehingga persatuan Indonesia kita bisa aplikasikan, aktualisasikan dalam kehidupan kita menjadi mempersatukan Indonesia. Soal musyawarah mufakat, saya kira para pendiri bangsa sudah memberikan contoh teladan tentang bagaimana etika bermusyawarah dan mufakat itu. Lahirnya Pancasila menurut saya merupakan bukti dari musyawarah mufakat itu.
Jadi bukan hanya kompromi-kompromi yang ada, tapi ini memberikan teladan kepada generasi bangsa kita bahwa beginilah cara kita mendirikan sebuah bangsa dengan cara-cara musyawarah untuk mufakat, menjauhi yang namanya voting itu. Karena sistem kita adalah sistem perwakilan. Rakyat ini harus dipimpin, tetapi pemimpin itu lahir dari sebuah musyawarah mufakat, keterwakilan dalam permusyawaratan kerakyatan. Jadi banyak saya kira hal-hal hari ini yang kita dalam tanda petik mungkin sudah kita khianati dalam aplikasi kita bersosial, berpolitik. Tapi saya kira tujuan terakhir dari kita berbangsa adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian, terima kasih.